Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di pembelajaran kimia ya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita bahas lanjutan dari senyawa turunan alkana yaitu tentang aldehid dan keton. Saya akan share screen dulu untuk memulai pembelajaran kita. Ya, hari ini kita bahas aldehid dan keton. Semoga 3 indikator ini dapat tercapai hari ini ya, Nak ya. Jadi tidak ada bagian duanya gitu, agar materi kita segera selesai. Yang pertama indikatornya adalah menuliskan struktur dan tata nama dari senyawa aldehid atau alkanal dan senyawa keton atau alkanon. Yang kedua, menggolongkan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa aldehid dan keton. Dan yang terakhir, menganalisis kegunaan senyawa aldehid dan keton ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kemarin saya sudah terangkan ya, Nak ya, di pengenalan pertama, di mana alkanal atau aldehid itu berisomer gugus fungsi dengan namanya alkanon atau keton. Dia memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu RCHO atau dia gugus fungsinya adalah karbonil. Ya, CHO. Gugus fungsinya karbonil di mana mereka memiliki rumus umum yaitu CnH2nO ya, CnH2nO. Nah, untuk penamaan langsung saja untuk aldehida penamaannya itu sama seperti penamaan pada alkana. Bedanya apa? Alkana akhiran A pada alkana kita ganti menjadi al. Jadi alkana menjadi alkanal. Gitu ya, Nak ya. Dan di sini letak dari gugus fungsinya selalu nomor 1. Jadi CHO, gugus fungsi CHO yang di sini, kan rumus dari alkanal itu kan Nak, R, CHO gitu ya. Ini kan gugus fungsinya. Di mana gugus fungsi C di sini itu selalu berada di nomor 1. Artinya apa? Posisinya selalu nomor 1, sehingga tidak pernah kita tulis untuk posisi gugus fungsi dari alkanal, begitu ya. Nah, lanjut untuk nama trivial. Untuk nama trivialnya bagaimana? Nama trivialnya kita menggunakan trivial dehid. Artinya kita menggunakan nama yang berakhiran aldehida. Nanti saya jelaskan. Kalau kalian pernah dengar formaldehid, itu dari golongan aldehid di nama trivial atau di kehidupan sehari-hari namanya gitu. Yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan nama aldehida atau aldehid sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena letak gugus fungsinya selalu nomor 1, sehingga tidak pernah ditulis gitu ya, karena selalu di nomor 1. Kita beri contoh. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh yang pertama adalah CHO dengan C1 kan metana kayak karena kita ganti metana menjadi metanal. Inilah nama iupaknya. Sedangkan nama trivialnya apa, Miss? Nama trivialnya adalah formaldehida. Nah, itu kata form ini kalau satu form ditambah akhiran aldehida gitu ya. Nah, untuk ini C-nya sama dengan 2. C sama dengan 2 namanya adalah etana. Kalau etana kita ganti menjadi etanal. Nah, dengan nama trivialnya adalah asetaldehida. Ini dari aset ditambah akhiran aldehida. Nah, nanti ini kalian harus ingat ya. Nah, kita lanjut ini. Lanjut yang berikutnya, di sini saya bilang gugus fungsinya selalu nomor 1. Nah, maka kita buat rantai terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga di sini ada cabang. Cabangnya cabang apa? Cabang metil. Seperti pada alkana namanya tidak berubah. 3 metil, 3 menyatakan letak dari cabang, metil pentanal. Pentanal karena rantai terpanjangnya di nomor 5. Dan posisinya ini tetap tidak kita buat. Karena
Dia pasti nomor 1. Nah, ini yang seperti saya bilang. Nah, untuk penamaan trivial pada alkanal, kemudian nanti juga untuk asam alkanoat dan alkil alkanoat di pertemuan berikutnya, kita menggunakan nama trivial ini. Ya, kalau 1, form. Kita beri akhiran aldehida, maka menjadi formaldehida, gitu ya. 2, aset. Ini harus kalian ingat ya, Nak ya. Menjadi asetaldehida. Maka kalau yang ini nanti menjadi asam etanoat gitu ya, Nak ya. Nah, kalau 3 namanya propio. Propio ditambah aldehida menjadi propio aldehida. Kemudian ini menjadi butiraldehida, valeraldehida, kaproaldehida, enantraldehida, kaprilaldehida, kemudian pelargonaldehida dan kapraldehida. Nah, namanya hampir-hampir sama nih, Nah, kapro, kapril. Jadi jangan salah. Ingat aja depannya tinggal tambah kata aldehida gitu ya. Tinggal ditambahkan kata aldehida. Bisa diikuti, Nak? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada beberapa struktur yang harus kita namain ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau seperti ini pasti kita cari dulu rantai terpanjang. Dan biasanya rantai utama itu adalah rantai yang lurus, begitu ya. Kita ambil rantai yang lurus, begini. Maka ini pasti nomor 1, tidak lain, tidak bukan, pasti nomor 1. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga di sini ada cabang metil di nomor 4. Yuk kita namain iupaknya yuk. Namanya menjadi 4 pentanal. Iya, 4 metil. Pentanal. Iya, pentanal. Miss, bagaimana dengan nama trivialnya? Nah, caranya begini, Nak. Nama trivial, kalian tinggal hitung berapa jumlah atom C. Hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total kita punya atom C ada 6. 6 namanya kapro. Tinggal kita tambahkan kaproaldehida. Begitu ya. Nah, tapi lihat ini posisi kapronya tidak lurus. Miss, ini posisi apa namanya? Kalau kalian ingat, hanya sama dengan 2 di sini, namanya iso. Ingat ya, kemarin iso kaproaldehida. Nah, begitulah untuk menamain trivialnya. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, ini juga dikasih seperti ini. Yuk, rantai utamanya adalah rantai yang lurus, Ma'am. Iya, lurus. 1, Lurus, 2, 3, 4. Oke, nama iupaknya apa kalau begitu, Nak? 3,3 dimetil 3,3 dimetil. Pinter. butanal. Oke, bagus. Butanal. Butanal. Pintar. Sekarang kita ke nama trivial. Sama seperti tadi, kita hitung jumlah C-nya. 4, 5, 6. Miss, sama-sama 6. Oke, sama-sama kaproaldehida. Namun strukturnya berbeda. Masih ingat nggak struktur seperti ini namanya struktur apa? Neo. Jangan lupa, Nak. Kaproaldehida. Bisa diikutin ya. Lanjut. Nah, ini struktur yang berikutnya. Yuk kita cari rantai utamanya yang mana? Lurus ya. Kalau ke bawah juga sama-sama 4 karena Ya, Ma'am. 1, 2, 3, 4 lah. Kalau ini apa nama iupaknya? 2 etil Pinter, 2 etil butanal. Iya, saya pindah ke bawah aja ya. Oh, bentar. 2 etil butanal. Lanjut ke nama trivial. Nah, masih ingat nggak struktur ini? Lihat, Nak. Atom C yang berikatan dengan gugus fungsi
mengikat dua rantai lain. Maka namanya apa nih, Nak? Sekunder, Nak. Kaproal dehida. Nah, sepertinya struktur alkil kalian masih perlu belajar lagi ya menamainya ya. Oke, kita lanjut ini. Untuk ini juga rantai utamanya adalah rantai yang lurus. Kita nomorin 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau ini nama yupaknya apa, Nak? Yang cewek dulu nih bersuara, yang cewek-cewek. Ayo, nama yupaknya apa, Nak? 2,2 dimetil. Oke, pinter. 2,2 dimetil. Butana. Iya, pinter. Butana. Kok jauh sekali ya suaranya ya? Lanjut nama trivial. Lihat, nama trivialnya kalian hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama kaproaldehida dengan struktur yang berbeda. Caranya begini, Nak. Lihat, C ini saya beri warna lain saja biar gampang. Nah, atom C yang berikatan langsung dengan gugus fungsi mengikat berapa rantai lain, Nak? 3 rantai lain. 1, 2, dan 3. Nah, kalau dia mengikat 3 rantai lain, maka namanya apa? Tersier. Kaproaldehida. Nah, inilah untuk penamaan dari alkanal atau aldehida. Nah, saya harap kalian bisa memahaminya. Nah, kita lanjut untuk penamaan pada keton. Nah, penamaan pada keton, untuk penamaan iupaknya adalah alkanon. Ini dia. Nama trivialnya kita sebut alkil, dan akhirannya keton. Begitu. Nah, untuk nama iupaknya sama seperti penamaan pada alkana, di mana yang berbeda akhiran A-nya kita ganti menjadi on. Maka alkana menjadi alkanon. Nah, di mana kita upayakan di sini penomoran untuk alkanon ini gugus fungsinya terletak di nomor terkecil. Jadi kita upayakan gugus fungsi keton ini ya, Nak ya. R, C, O, R. Seperti ini ya. Maka untuk penomorannya kita usahakan nih gugus fungsi CO di sini nomornya itu terkecil seperti itu. Untuk penamaan trivialnya sendiri itu adalah penamaannya alkil. Alkilnya yang mana, Miss? Ini alkilnya. Nah, jadi alkil, keton. Gitu caranya ya. Nah, penulisannya itu berdasarkan alfabet. Nah, misalnya kita punya metil dan etil. Ini metil, di sini etil, maka yang duluan kita tulis adalah etil. Seperti itu. Kalau ada dua sama-sama metil, misalnya di sini metil, alkilnya di sini juga metil, maka kita namakan dimetil keton. Nah, kemudian untuk di sini jika di depannya ada sekunder, tersier, iso atau neo, untuk alfabetnya, pengurutannya kalian tetap mengikuti nama aslinya, bukan mengikuti nama ininya, seperti biasa, ya. Sepertinya lebih gampang kalau langsung kita masuk ke contoh. Nah, kita lihat di sini, nah ada contohnya. Nah, di mana di sini diberikan struktur, pasti kita nomorin dulu ya, terlebih dahulu kita nomorin. Nah, di sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, namanya adalah propanon. Sebenarnya ini ada yang kurang ya, Nak ya. Harusnya nama iupaknya 2 propanon. 2 menyatakan letak dari gugus fungsi CO di sini. Nah, untuk nama trivialnya, ini nama iupak. Untuk nama trivialnya adalah aseton. Nah, sebenarnya namanya itu adalah dimetil keton, gitu ya. Dimetil keton kita namain dengan aseton. Itu nama famousnya di pasaran. Kalau kalian sering dengar aseton, itu dari propanon. Oke? Lanjut untuk yang berikutnya. Ini kita nomorin untuk mengusahakan
gugus fungsinya letaknya itu paling kecil, maka kita nomorin dari mana, Nak? Dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Iya, dari kanan, pintar. 1, 2, 3, dan 4. Maka namanya adalah 2, 4 namanya butana menjadi butanon. Itulah nama iupaknya. Kita lanjut ke nama trivial. Nama trivialnya kita lihat. Di sini ada cabang yang pertama, ada CH3, ada C2H5. Kalau begitu namanya adalah pasti etil metil keton. Itu ya untuk nama trivialnya. Kita lanjut untuk penamaan yang struktur yang ketiga. Nah, lihat kalau seperti ini, rantai utamanya adalah rantai yang lurus. Nah, untuk penomorannya kita mulai dari mana, Nak? Dari kiri atau dari kanan? Berarti ini cabang ya. Dari kiri atau dari kanan? Dari kanan, Mem. Iya, dari kanan. Karena kalau dari kanan, gugus fungsinya letaknya di nomor 2. Kalau dari kiri, gugus fungsinya letaknya nomor 3. Maka kita usahakan gugus fungsi letaknya paling kecil. Maka namanya menjadi 3 metil 2 butanon. Karena struktur terpanjangnya atau rantai terpanjangnya berada di nomor 4. Kita lanjut. Untuk penamaan iupak, ini dia. Nah, sekarang untuk nama trivial. Nama trivialnya adalah, kita lihat di sini. Nah, pertama ada cabang metil. Yang kedua, ini ada seperti ini. Nah, masih ingat nggak ini cabangnya apa? Ini metil, ini apa, Nak, kalau begini posisinya? Isopropil. Maka namanya menjadi metil isopropil keton. Itu ya, kita lanjut untuk struktur yang berikutnya. Nah, ini untuk contoh soal berikutnya. Maka rantai utamanya pasti lurus ya. Kita nomorin, penomorannya pasti dari kiri. Udah jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kalau ini namanya apa, Nak? 2 heksanon. Pintar. 2 heksanon untuk nama iupak. Sekarang kita ke nama trivial. Nah, nama trivialnya ada cabang metil. Kemudian ada cabang butil. Kalau gitu namanya apa, Nak? Butil metil keton. Iya. Butil metil keton. Pintar. Kita lanjut. Nah, begini strukturnya. Yuk, kita nomorin dari mana, Nak? Dari kiri atau dari kanan? Kiri, Mem. Iya, pintar. Dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kalau gitu nama iupaknya apa? 3 heksanon. 3 heksanon. Lanjut ke nama trivial. Nama trivialnya ada etil, kemudian ada propil. Kalau gitu namanya siapa, Nak? Etil propil Etil propil keton. Lanjut ke struktur yang terakhir. Nah, kalau seperti ini kita mulai penomoran dari mana? Rantainya lurus ya? Kiri. Iya, dari kiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada cabang metil di nomor 4. Kalau gitu nama iupaknya apa, Nak? 4 metil 2 butanon. Pentanon. Iya, butanon atau pentanon? pentanon. Pentanon, karena ada 5. Pentanon. Sekarang kita lanjut ke nama trivial. Nah, untuk nama trivial kita analisis dulu. Ada cabang metil. Nah, kemudian ada cabang ini. Ini cabang apa namanya, Nak? Butil. Isobutil. Maka apa duluan kita tulis? Metil atau isobutil? Butil. Iya, butil dulu. Karena kan isonya tidak kita pakai ya. Kalau ke pengurutan. Berarti isobutil metil keton. Oke, sudah selesai untuk penamaan aldehid dan keton. Kita lanjut ke isomer.
Ya, saya harap bisa ya nak ya. Nanti kita latihan lagi di luar live teaching ini. Lanjut. Isomer yang pertama kita adalah isomer rantai. Seperti yang kalian tahu, isomer rantai itu di mana rumus fungsinya sama, yang berbeda adalah rantainya. Ada rantai yang lurus, ada rantai yang bercabang. Kita contohkan untuk isomer rantai senyawa alkanal C6H12O. Kita analisis dulu. C6H12O namanya pasti heksanal. Nah, dari ininya ya, rumus umumnya. Jadi untuk isomer rantainya heksanal ini ada 3. Yang pertama rantainya lurus. Yang kedua kita pindahkan 1 C-nya menjadi cabang. Gitu ya. Kemudian kita ubah lagi. Kita pindahkan 2 cabangnya, rantainya menjadi cabang. Begitu kan caranya kemarin saya bilang. Nah, dan posisi ini tidak boleh berubah ya. Nah, aldehid posisi dari gugus fungsinya tidak pernah berubah. Dia selalu berada di nomor 1. Sedangkan untuk alkanon sama seperti tadi. Kita lihat. Di sini gugus fungsinya tidak berubah. Dia selalu berada di nomor 2. Karena ini isomer rantai, bukan isomer posisi. Isomer rantai, gugus fungsinya tidak boleh berubah. Yang berubah hanya rantainya. Pertama rantai lurus. Dari sini kita pindahkan 1 C-nya menjadi cabang. Kita pindahkan lagi 1 C-nya menjadi cabang yang berikutnya. Inilah untuk alkanon. Sama ya, seperti pada alkana pada umumnya. Nah, sekarang untuk isomer posisi. Isomer posisi ini rumus umumnya sama, kemudian bangunnya sama, bedanya hanya berada di letak atau posisi dari gugus fungsi. Nah, Miss, kenapa alkanal tidak mempunyai isomer posisi? Sudah jelas, karena alkanal yang saya bilang tadi, letak gugus fungsinya selalu di nomor 1, tidak bisa berubah. Itu yang menyebabkan alkanal tidak memiliki isomer posisi. Nah, yang memiliki isomer posisi adalah alkanon. Nah, kita lihat. Nih, posisi yang pertama alkanonnya berada di nomor 2, dipindah menjadi nomor 3, pindah lagi menjadi nomor 4. Itulah caranya ya untuk isomer posisi. Nah, kita lanjut untuk isomer fungsi. Seperti yang saya bilang, isomer fungsi atau isomer gugus fungsi, di mana di sini aldehid berisomer gugus fungsi dengan keton. Nah, misalnya ada heksanal, pasti berisomer gugus fungsi dengan heksanon. Seperti itu ya. Kalau alkohol, isomer gugus fungsinya eter. Kalau asam karboksilat, isomer gugus fungsinya adalah ester. Gitu ya, Nak ya. Kita lanjut ke sifat kimia dari aldehid dan keton. Nah, kalau kalian masih ingat, alkohol primer kita oksidasi, hasilnya apa, Nak? Masih ingat, Nak? Aldehid. Iya. Alkohol primer kita oksidasi, hasilnya adalah aldehid. Kita oksidasi lagi, hasilnya asam karboksilat. Begitu ya. Nah, sedangkan alkohol sekunder, kita oksidasi, hasilnya apa, Nak? Keton. Iya, keton. Kalau kita balik sekarang kita balik. Aldehid, kalau tadi dioksidasi, sekarang kita adisi. Aldehid diadisi, hasilnya adalah alkohol primer. Kalau keton kita adisi, hasilnya adalah alkohol sekunder. Bisa dipahami ya untuk reaksi yang pertama? Ini adalah reaksi kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol. Namanya reaksi adisi. Menggunakan apa, Miss? Menggunakan H2. Kita lanjut. Nah, aldehid dan keton ini juga kita bisa oksidasi. Bisa kita oksidasi menggunakan reaksi oksidasi yang lemah. Ini sangat famous, Nak. Banyak sekali muncul soal. Yang pertama, jika kita oksidasi dengan reaksi namanya reaksi Tollens. Apa itu reaksi Tollens? Reaksi Tollens adalah reaksinya ini. Perak yang ditambahkan dengan NH4OH. Saya buat ya, ini reaksi Tollens. Reaksi Tollens itu adalah Ag ditambah dengan NH4OH.
dan akan menghasilkan di sini senyawa kompleks, ion kompleks. Itulah pereaksi Tollens. Aldehid dengan pereaksi Tollens akan menghasilkan cermin perak. Cermin peraknya dari apa, Miss? Ini dia. Karena akan menghasilkan Ag. Jadi kalau kalian masukkan dia ke dalam ini ya, tabung reaksi, kalian masukkan Ag pereaksi Tollens, kemudian dengan aldehid, akan menghasilkan cermin perak di sekitar dinding tabung. Jadi warna tabungnya yang awalnya bening menjadi perak. Akibat apa? Akibat dihasilkannya Ag. Itu untuk aldehid. Sedangkan keton tidak bereaksi dengan pereaksi Tollens. Kita lanjut. Untuk pereaksi yang kedua adalah pereaksi Vehling. Nah, Vehling ini warnanya biru ya. Warnanya biru. Jadi Vehling di sini direaksikan dengan aldehid yang awalnya biru menjadi merah bata. Akibat ada apa? Akibat adanya reduksi. Nah, pereaksi Vehling itu nak CuOH 2 kali nak. Nah, CuOH 2 kali di sini ditambah dengan aldehid, nah akan menghasilkan Cu2O. Cu2O ini endapan berwarna merah bata. Ingat ya. Jadi awalnya dia biru, CuOH 2 kali, menghasilkan Cu2O yang warnanya merah bata. Atau dengan kata lain kita lihat. Nah, lihat nak. CuOH 2 kali ini biloxnya berapa? Cu2 positif. Benar ya? Namanya adalah ion kupri. Kebalik, ion kupri menghasilkan Cu2O, menghasilkan Cu positif. Namanya adalah ion kupro. Artinya apa? Aldehid mereduksi pereaksi Vehling dari Cu2 positif menjadi Cu positif. Nah, awalnya biru menjadi merah bata. Nah, dan keton juga tidak dapat bereaksi dengan pereaksi Vehling. Bisa dipahami nak untuk pereaksi Tollens dan Vehling? Bisa ya, nanti kalian ulangin lagi. Bisa, Miss. Nah, jadi kesimpulannya kalau aldehid itu teroksidasi kembali menjadi asam karboksilat ya lanjutannya. Kemudian dia tereduksi menghasilkan alkohol primer. Kemudian dia dengan Vehling akan menghasilkan endapan merah bata ion kupro atau Cu2O. Kemudian dengan pereaksi Tollens akan menghasilkan cermin perak atau Ag di situ. Nah, kita lanjut untuk sifat fisika dan kegunaan dari aldehid dan keton ini. Nah, secara umum memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada alkana ya. Kemudian dia titik didihnya lebih rendah dibandingkan alkohol, sudah jelas karena alkohol adalah mempunyai ikatan hidrogen. Nah, kemudian dia juga larut dalam air di segala perbandingan. Nah, untuk metanal 40% atau yang kita sebut dengan formaldehida di nama trivialnya, itu ketika kita tambah air dengan perbandingan 40% aldehidnya atau metanalnya dan 60% air itu namanya adalah formalin. Ya nak ya, jadi formalin itu 40% aldehid atau metanal. Nah, formalin bisa kita gunakan untuk mengawetkan. Nah, sedangkan kegunaan alkanon atau keton yang paling umum itu kalau kalian lihat kuteks ya. Kuteks itu dia berasal dari, untuk pembersih kutek itu kita pakai namanya aseton. Aseton dari golongan alkanon yaitu propanon. Nah, kemudian dia juga bisa mengeringkan preparat biologi. Nah, kita lihat nak, kalau misalnya kalian pernah lihat tabung reaksi, pernah pakai tabung reaksi? Nah, Mem. Iya, tabung reaksi kalau saya suruh kalian elap dalamnya, bisa nggak bersih sempurna, airnya hilang? Susah ya, karena kan dia presisi, dia kecil. Jadi untuk menghilangkan airnya, kita bisa tambahkan sedikit aseton. Karena sifat dari aseton ini sangat-sangat mudah menguap. Jadi airnya akan menguap bersama dengan aseton dan akhirnya peralatan kalian yang kecil itu bisa kering gitu ya.
Biasanya kita gunakan itu. Misalnya kalian membersihkan pignometer yang ukurannya kecil-kecil atau presisi. Itu kita gunakanlah si aseton. Nah, kalian tahu ya dampak formalin, saya rasa tidak perlu lagi saya jelaskan. Formalin itu berbahaya, makanya kalian tidak boleh mengonsumsinya ya. Dan jadi formalin biasanya digunakan ini untuk mengawetkan, misalnya di biologi itu mengawetkan ular, segala macam menggunakan formalin. Nah, dia bersifat karsinogenik karena bisa membuat kita terserang kanker, seperti itu. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk mengidentifikasi gugus fungsi aldehid dan keton. Nah, sampai sini penjelasan kita tentang aldehid dan keton sudah selesai. Apa ada pertanyaan sebelum saya tutup, Nak? Ada? Ada, Amri? Tidak, Mem. Iya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada reaksi Grignard ya, Nak ya. Miss, reaksi Grignard apa, Miss? Reaksi Grignard adalah alkil dengan MgBr. Ini reaksi Grignard ya. Ini umumnya tidak ada nih, Nak, di ini. Biasanya ini di olimpiade. Tapi kalau kalian sekedar tahu aja, reaksi Grignard itu adalah alkil dengan MgBr. Alkilnya bisa siapa saja. Bisa CH3, CH2, MgBr gitu. Itulah reaksi Grignard ini masuk di sini. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akhiri ya pembelajaran kita hari ini tentang aldehid dan keton. Besok kita akan melanjutkan tentang asam karboksilat dan ester. Ya, saya harap kalian bisa akses kuisnya. Siapa yang belum pernah akses, saya lihat ada Anissa Putri ya, sudah mulai bergabung di sini. Segera lengkapi tugas-tugas kalian ya, Nak ya, mengingat ini sudah bulan November, sebentar lagi akan penilaian akhir semester ya. Semangat belajarnya, tetap semangat, tetap berdoa. Semoga pandemi segera berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mem.